Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan taufik hidayah, kesempatan sehingga bisa berkumpul bermajelis pada sore hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada sore hari ini menjadi langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berpesan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut jalannya, langkah-langkahnya menuju surga. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Al-Akh Naufal bahwasanya kita akan membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi seluruh umat Islam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimallahu ta'ala beserta syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa iyana ajma'in, yang mana kita akan membahas yaitu mulai pada halaman ke-23 mengenai tafsir surat Al-Humazah. Berkata penulis rahimallahu ta'ala wa iyana ajma'in, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu surat di dalam juz amma, yaitu tepatnya surat nomor 104 yang berisi 9 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap humazah dan lumazah.
orang yang mengumpat, yang mencela. Alladzi jama'a mala wa 'addada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutama, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu neraka hutamah. Wa ma adraka man hutamah, dan tahukah engkau apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api adab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati-hati manusia. Innaha 'alaihim musadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Berkata al-muallif rahimallahu ta'ala, wailun, atau asyarih hafizallahu ta'ala wa iyana ajma'in, wailun ay khusranun wa halak. Ya, wail ini diantara maknanya adalah secara bahasa yaitu khusranun wa halak, kerugian dan kebinasaan. Ya. Jadi kalau dikatakan kepada seseorang, ya wailun laka, ya, maka artinya celaka kamu, binasa kamu. Ya. Nah, ini yang mengucapkan siapa di sini? Di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wailun, celaka. Kalau kata Allah celaka berarti kira-kira apakah akan selamat, apakah akan beruntung atau tidak? Tentu saja ini adalah ancaman yang sangat besar. Karena sang pemberi ancaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Wailun ay khusranun wa halak. Wailun maknanya adalah kerugian, kecelakaan dan kebinasaan. Wakila, dan disebutkan maknanya wail adalah huwa wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Ya. Jadi neraka jahanam itu demikian luasnya, maka di dalamnya itu ada sebuah lembah yang bernama wail. Berarti ini juga ancaman yang tidak kalah menyeramkannya. Itu diancam apa? Diancam akan masuk, ditempatkan ke dalam sebuah lembah dalam neraka jahanam. Yang namanya lembah itu kan tempat yang rendah, ya. Ya. Jadi sudah di jahanam, di tempatnya rendah lagi, gitu. Ya, berarti kan tempat yang demikian panasnya. Ya. Nah, ancaman ini untuk siapa? Untuk siapa ancaman ini diberikan? Ini yang penting untuk kita ketahui, agar jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang diancam tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Wailun li, untuk siapa? Kulli, setiap humazah lumazah, setiap orang yang humazah dan lumazah. Ya. Dari sinilah diambil nama surat ini, surat al-humazah. Ya. Apa maknanya? Ai hada syughluhu wa daidanuhu alhamzu wal lamzu, yaitu orang ini, inilah pekerjaannya, inilah yang selalu dia kerjakan, selalu dia lakukan, yaitu alhamzu wal lamzu. Apa itu alhamzu wal lamz? Ai alwaqi'atu fi aradin nas, dia suka menjelek-jelekkan, menjatuhkan kehormatan manusia. Wa ta'ni fihim, sukanya ya mencacat orang lain, atau ini artinya menusuk. Ya. Jadi menusuk kehormatan orang, artinya menjatuhkannya, mencelanya. Wa thulbu lahum, wa thulbi lahum. Ya. Juga sama, kurang lebih apa?
merusak kehormatan orang lain. Wal hamzu bil qaul, apa bedanya al-hams dan lams? Al-hams itu adalah menjelek-jelekan dengan apa? Dengan ucapan. Wal lamzu bil fi'li wal isyarah, adapun al-lams itu adalah dengan perbuatan dan dengan isyarat anggota badan. Jadi mengejek, menjatuhkan dengan apa? Dengan isyarat, dengan gerakan-gerakan badan. Nah, ini bedanya. Maka ini berarti orang-orang yang humazah dan lumazah ini yang terancam kecelakaan, kebinasaan, yang bisa jadi dia terancam lembah di neraka, adalah orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, ini ada di TV ini, jangan di sini ya, kelihatan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah sifat orang yang diancam dalam ayat tersebut. Ya, suka menjelek-jelekan, suka memfitnah, suka mencela, suka mengejek. Ya. Maka hatinya penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan rasa ya, dia benci, dihasad ya, dengan seseorang tertentu. Maka ini kita harus berhati-hati. Ya. Yang keluar adalah dari hawa nafsu mereka, menjelek-jelekan. Ya, terkadang atas nama agama. Ya, terkadang atas nama agama. Ya, menjelek-jelekan para alim ulama, menjelek-jelekan para asatid. Ya. Tapi sebenarnya adalah hawa nafsu belaka. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, karena ditakutkan masuk ke dalam ayat ini. Ya, wailun likulli humazatil lumazah, yang suka mencela, yang suka menjelek-jelekkan karena dia sentimen pada seseorang. Dan ini banyak terjadi ya, di misalnya di suatu suatu lingkungan, ya, di suatu masyarakat, ya, tetangga menjelek-jelekan tetangga lainnya, ya, suatu komunitas, di suatu kelas misalnya menjelek-jelekan yang lain, membuli temannya. Ini termasuk, ya, yang kita saksikan, ya, sebelum Ramadan banyak terjadi pembulian. Ini termasuk, ya, dengan fisik, ya. Bahkan ini sudah sampai tahap kezaliman, sampai mencederai, bahkan tidak sedikit yang membuli sampai apa? Membunuh. Ya. Mungkin mulai dari kata-kata dulu, mengejek, merendahkan, ya, kemudian dengan perbuatan, ya. Dan tidak sedikit berakhir dengan apa? Berakhir dengan, ya, perbuatan-perbuatan kezaliman, kekerasan, akhirnya berbuah, ya, ada yang cacat, ada yang meninggal, waliyadzubillah. Nah, ini harus berhati-hati. Makanya diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Dan bukan hanya, terkadang kekerasan itu bukan hanya dengan fisik saja, dengan kekerasan lisan saja. Terkadang lebih parah, ya, kekerasan verbal. Ya, ada seorang misalnya dibully gitu di kelasnya, diejek-ejek, akhirnya apa? Bunuh diri dia. Gitu. Ya. Maka ini diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan apa? Wailun likulli humazatil lumazah. Termasuk bagi para pembuli. Ya. Mereka yang suka mengejek, mereka yang suka, ya, mencela, ya, sampai orang itu sakit hati, sampai orang itu, ya, dihina-hina, direndahkan, mungkin dengan candaan-candaan dan lain sebagainya. Maka ditakutin ini. Maka hanya kita berhati-hati ketika kita berucap, ya, ataupun berbuat, apalagi menyangkut kehormatan orang, menyangkut perasaan orang. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Karena terkadang dianggap sesuatu yang biasa, ya. Ada seseorang dicing, ya, diejek, dicela, dibully dan lain sebagainya, dianggap biasa. Padahal Allah mengingatkan kita di dalam kitabnya, wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Celaka bagi orang-orang yang dia suka menyakiti orang lain, baik dengan lisannya maupun
dengan perbuatan anggota badannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mereka mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Ai hadza hammu, selain dia itu perbuatannya adalah menjatuhkan orang lain, mencela orang lain, mengganggu orang lain, maka dalam hatinya hambuhu, ya, ketamakannya kepada dunia, apa namanya, ya, keinginan hatinya adalah untuk mengumpulkan harta, memperbanyak harta. Jam'ul mal wal istikthar min jam'ihi wa ta'dadihi, dia suka mengumpulkan harta, memperbanyak hartanya dan menghitung-hitungnya, ya. Maka hati-hati ini juga jangan sampai ada dalam diri kita. Selain jangan sampai kita ganggu orang, baik dengan lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai juga kita seperti ini, ya, mengumpulkan harta, tamak terhadap dunia. Wa anna indahu minal mali kada wa kada, dia senang, dia selalu menghitung, dia punya harta sekian sekian sekian, selalu dihitung. Wa yamliku minar raqiqi kada, ya, punya harta berapa, ya, punya budak berapa. Wa yamliku minal mawasi kada, punya ternaknya berapa. Wa yamliku minal masakin kada, punya rumahnya berapa. Ya, dan segala, mobilnya berapa, ini berapa, motornya berapa, apanya, ya, dihitung-hitung. Mu'addidan mutafakhiran, dia hitung-hitung sambil dia sombong, dia berbangga-bangga, dia merasa lebih dari orang lain, ya. Karena apa? Karena banyaknya harta yang dia miliki. Yahsabu anna malahu akhladah, ay yadhunnu man hadha sya'nuhu wa hadhihi sifatuhu anna hadzal mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludih. Orang yang tadi sifatnya dan begitu perbuatannya, suka mengganggu orang lain, suka memperbanyak harta, maka pikirannya adalah dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan tersebut, harta yang dia perbanyak, yang dia banggakan, yang dia sombongkan itu akan menjadi sebab dia kekal, dia akan bisa terus, ya, aman di dunia ini, ya, begitu persangkaannya. Kalla la yumbadzanna fil hutama, maka Allah pun membantah, kalla, sekali-kali tidak. Laisal amru kama dhanna, perkaranya bukanlah seperti yang mereka persangkakan itu, wala kama yahsabu, bukan seperti yang mereka duga. Layun badanna fil hutama, namun mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Ma'alu hadza annahu yamut, yaitu orang ini dia akan mati. Kita semua akan mati, ya. Orang ini pun demikian, dia menyangka akan kekal dengan, ya, hartanya, dengan segala apa yang dia milikinya, dia akan meninggal dunia, ya. Wa yatruku malahu wara'a dhahrih, dia akan tinggalkan semua harta bendanya itu, semua rumah, semua uangnya, semua harta bendanya, tidak akan ada sedikit pun yang dibawa ke dalam kuburan, ya. Meskipun dikubur bersama tubuhnya, tidak akan dia bawa ke alam barzakh, ya. Tsumma yakunu ma'aluhu yaumal qiyamati an yurma wa yulqa finnar, kemudian nanti di akhirat, setelah dia di kuburan, ya, di sana terancam beresiko besar adab kubur, ya. Kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar pun terancam akan, ya, menerima adab, dan nanti pada akhirnya finalnya adalah dia akan dilempar ke dalam neraka. Wa naru min asma'iha al-hutamah, dan diantara nama-nama neraka adalah al-hutamah. Ini diantara nama-nama neraka.
Kenapa dinamakan hutamah? Li'annaha tahattam. Karena dia itu apa? Dia menyala-nyala dan ya bergolak gitu ya, menghancurkan, memecahkan. Ya, taksiru wa tahsimu ma'ul fiha. Dia itu akan menghancurkan segala apa yang dilemparkan ke dalamnya. Jadi bukan neraka yang membakar saja, tapi apa? Ya, yang dia itu tuhatim, ya, dikeremas, dihancurkan begitu, waliyadzubillah. Min syiddatiha, karena saking panasnya, saking kerasnya neraka itu apa? Yang dilemparkan ke dalamnya akan dihancurkan oleh api neraka, waliyadzubillah. Nasallahu salamatan wal afiyah. Wa ma adraka man hutamah, tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Ai wa ma hiya hadil hutamah, apa itu neraka hutamah ini yang diancamkan ini? Mada takun, apa yang akan terjadi? Maka pertanyaan ini adalah al-istifhamu lit-tahwil, pertanyaan sebagai ancaman untuk menakut-nakuti kita. Ya. Tahu nggak apa itu neraka? Artinya ini hati-hati begitu. Ya. Wa bayani idhami khuturati hadan nar. Pertanyaan ini berisi besarnya bahaya neraka. Ya. Besarnya kengerian di dalam neraka tersebut. Narullahil muqadah ay al-musa'arah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Ya, yang menyala. Wa bi syiddatil iqad yazdadu harruha, karena ya semakin dinyalakan ya maka dia itu semakin panas. A'adzanallahu minha, semoga Allah menjaga kita semua dari panasnya api neraka. Wa min kulli ma qarraba ilah min qaulin amal, dan semoga Allah menjaga kita dari semua perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana apinya itu bukan hanya membakar tubuh, tapi dia bisa membakar hati manusia. Ya. Khussatil afidah bihadzal ittila. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhususkan ya tattali'u 'alal afidah? Ittila ini ya mencapai dikhususkan kepada hati manusia, kepada afidah. Li'annal afidata hiya manba'ul a'mal, karena hati kita ini adalah sumber dari amal-amal perbuatan. Karena hati adalah sumber dari segala amal. Wa masdaruha wal muharriku laha, hati ini adalah awal dari amal dan penggerak tubuh kita untuk beramal. Fal a'malu tanbu'u minal qulub, maka amal-amal perbuatan itu datang dari hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau daging itu baik maka akan baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu rusak maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Maka ya, api neraka itu akan sampai ke dalam hati, karena hati inilah yang menyebabkan dia bermaksiat. Ya. Hati inilah yang menjadikan dia humazah lumazah. Ya. Karena dia sentimen, ya pernah ada dendam pribadi, ya. Maka dia pun menghujat musuhnya, menjelek-jelekan musuhnya, menggibah ya musuhnya. Ya. Karena hati inilah dia menjadi apa? Menjadi serakah, menjadi tamak terhadap dunia. Maka api itu membakar sampai intinya begitu. Ya. Intinya manusia terbakar semua. Ya. Maka bisa dibayangkan betapa pedihnya azab di neraka, waliyadzubillah. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas suatu materi, yaitu tentang pentingnya amal ya. Hakikat amal. Buah ilmu adalah amal ya. Buah ilmu adalah amal. Yang mana insyaallah kajian pada sore hari ini akan saya sarikan dari sebuah kitab yang berjudul Thamratul Ilmi Al-Amalu. Thamratul Ilmi Al-Amalu, persis kayak judul di flyernya ya. Buah dari ilmu adalah amalan ya. Yang mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama dari Saudi Arabia yang bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang mana beliau ini adalah salah seorang ulama yang saya sangat respect kepada beliau ya. Mengapa? Karena beliau ini adalah salah satu ulama yang mencantumkan pada karya-karya beliau ini diperbolehkan untuk dicetak atau disebarluaskan sebanyak-banyaknya ya, dengan syarat tidak dikomersialkan ya. Dan ini jarang ada ulama yang seperti ini ya. Maka ketika saya dapat ada PDF-nya, kemudian saya cetak jadi sebuah buku, ini hati itu tenang, nggak ganjel ya. Berbeda dengan buku-buku yang di situ ada apa? Hukuk at-tab' mahfudhah ya, izin cetak apa namanya untuk mencetak itu harus izin terlebih dahulu. Nah itu ketika antum baca PDF-nya, ketika antum mencetak bukunya, itu apa nggak ada perasaan ganjil seperti itu ya, padahal tertulis jelas di awal halamannya hak buku ini harus izin terlebih dahulu. Tapi Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah salah seorang ulama yang memperbolehkan nggak usah izin ya, silahkan antum cetak buku beliau, silahkan antum baca PDF-nya tanpa izin, tidak masalah selama tidak dikomersialkan ya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kok saya pilih salah satu karya beliau ini, yaitu agar insya Allah lebih barokah ya jemaah ya. Ketika kita menggunakan suatu karya tulis yang di situ sudah diizinkan oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan tanpa izin, ini insya Allah lebih barokah ya, dibandingkan ya yang ada sedikit prosedurnya seperti itu ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya Allah pada buku ini secara garis besar akan membahas tentang pentingnya beramal bagi kita yang sudah memiliki ilmu, yang mana ada 10 poin yang insya Allah jika waktu mencukupi akan kita bahas, yang mana menjelaskan tentang pentingnya amal bagi kita yang sudah berilmu. 10 poin ini akan saya sebutkan ru'usul aqlamnya, akan saya sebutkan poin-poinnya terlebih dahulu, karena khawatirnya kalau nggak disebutkan terlebih dahulu nanti waktunya habis kemudian nggak sampai selesai, karena inti pembahasannya ada di poin-poin ini ya. Maka saya sebutkan poin-poinnya terlebih dahulu ya, atau nanti yang bisa bahasa Arab bisa download kitabnya, maujud fil internet ya. Nah, poin pertama, mengapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita, yaitu adalah karena ilmu dan amal, al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Karena ilmu dan amal adalah tujuan dari diciptakannya kita ya. Karena ilmu dan amal adalah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini para jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama agar kita belajar, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar, maka tujuannya adalah agar kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari tersebut. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya mengamalkan ilmu kita, yaitu adalah al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bihi. Bahwasanya seorang hamba nanti akan ditanya ketika hari kiamat apa yang telah engkau amalkan terhadap ilmumu. Bahwasanya seorang hamba kelak di hari kiamat akan ditanya apa yang sudah kamu amalkan terhadap ilmumu
Ini poin kedua. Poin yang ketiga adalah wa'idun liman la ya'mal bi ilmihi. Wa'idun liman la ya'mal bi ilmihi, yaitu ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, sudah belajar hukum ini dan itu, ya, sudah tahu ini hukumnya wajib tapi nggak dikerjakan, sudah tahu ini hukumnya haram tapi tetap dilanggar, maka orang seperti ini terkena ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus mengamalkan ilmu kita? Sebabnya adalah al-amalu sababun lidukhulil jannah. Al-amalu sababun lidukhulil jannah. Karena yang namanya amalan ini adalah sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena amalan itu adalah sebab kita dapat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, mengapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita? Yaitu alasannya adalah musara'atu as-salafi lil amali bil ilmi. Musara'atu as-salafi lil amali bil ilmi, yaitu betapa cepatnya salafus soleh mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Ya, betapa cepatnya, berlomba-lombanya para salafus soleh untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Pertanyaannya, emang kenapa kalau salafus soleh berlomba-lomba? Maka jawabannya adalah karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Ya, kepada siapa kalau bukan ke mereka kita mencontoh, kita ngefans. Kalau nggak ke mereka, ke siapa? Ya, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelah tabi'in yaitu apa? Tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian yang keenam, alasan kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita, yaitu adalah mubadaratu as-salafi ila tarkil manhiyati. Mubadaratu as-salafi ila tarkil manhiyati, yaitu berlomba-lombanya salafus saleh untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Berlomba-lombanya para salafus saleh untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Kemudian yang ketujuh, alasan kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita, al-amalu sababun li thabatil ilmi. Al-amalu sababun li thabatil ilmi, bahwasanya mengamalkan ilmu adalah salah satu cara supaya ilmu itu awet ada pada kita. Bahwasanya mengamalkan ilmu adalah salah satu sebab agar ilmu itu awet ada di kepala kita. Ya, maka ini juga nasihat ya untuk para pelajar, para tulab ya. Cara supaya kita nggak cepat lupa terhadap ilmu yang telah kita pelajari, selain kita murojaah, kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kita di kelas belajar fikih sholat. Ya, selain ketika malam hari kita murojaah pelajaran tersebut, juga hendaknya dipraktekkan ketika kita mengamalkan. Nah, kemudian yang kedelapan, kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita? Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Bahwasanya mengamalkan ilmu ini akan lebih mengena ketika kita berdakwah. Mengamalkan ilmu akan lebih mengena ketika kita mendakwahi manusia. Kemudian yang kesembilan, ya, ini sebenarnya bukan alasan, tapi adalah yang harus kita lakukan ketika mau mengamalkan ilmu, yaitu adalah su'alullahi al-i'anata alal amali bil ilmi. Su'alullahi al-i'anata alal amali bil ilmi. Hendaknya kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Kita bukan siapa-siapa para jamaah. Kalau bukan karena karunia dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita butuh pertolongan dari Allah, dan salah satu caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah dzammu man la yastaghil bil amal.
Dzammu man la yastaghil bil amal. Celaan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Celaan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Naam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini sangat mengagungkan yang namanya ilmu, ya. Bahkan atau kenapa kok ilmu itu sangat diagungkan dalam syariat Islam? Karena sejatinya ilmu itu adalah ibaratnya adalah pondasi, ya. Ilmu itu adalah asas, aslun, pondasi, ya. Yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa menegakkan syariat Islam. Ya, maka barang siapa yang kita ingin menegakkan syariat Islam di jiwa kita masing-masing ataupun orang-orang sekitar kita, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita belajar terlebih dahulu. Ya, tidak cukup menegakkan syariat Islam hanya modal semangat saja, karena hanya semangat yang tidak didasari ilmu ini hanya akan memberikan mafsadat. Ya. Jadi itulah alasan kenapa kok Islam sangat memperhatikan ilmu, karena ilmu ini adalah pondasi untuk kita menegakkan syariat Islam. Yang kedua adalah karena dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan tidak sedikit di dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis ini syariat lebih mendahulukan ilmu sebelum amal, ya. Jadi syariat ini lebih menyebutkan ilmu terlebih dahulu sebelum amal, ya. Apa contohnya? Mungkin ada yang bisa ngasih contoh ayat Quran yang di situ disebutkan ilmu dulu baru beramal. Apa itu ya, syabab? Aywa. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah, belajarlah. Kita disuruh belajar terlebih dahulu. Kita disuruh berilmu terlebih dahulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru setelah itu wastaghfir, istighfar, amalan. Ya. Jadi kita diperintahkan belajar terlebih dahulu sebelum kita beribadah, ya. Kemudian beristighfarlah untuk dirimu dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini contoh dari Al-Quran yang menunjukkan akan didahulukannya ilmu sebelum beramal. Adapun contoh dari hadis, diantaranya sebagaimana sebuah doa yang kita dianjurkan untuk membaca setiap selesai sholat subuh. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Coba lihat, di sini ilmu, kita minta ilmu terlebih dahulu, nomor satu. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Di sini kita diperintahkan untuk minta ilmu terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian minta agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari ini semua dapat kita simpulkan akan pentingnya ilmu sebelum kita melakukan amal ibadah. Kenapa kok ilmu disebutkan terlebih dahulu dalam doa tadi? Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kira-kira apa ya jamaah? Kenapa kok ilmu itu ditaruh pertama? Kenapa kok nggak taruh di tengah atau di akhir? Kira-kira kenapa? Jawabannya adalah karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan rezeki yang halal, dan kita juga nggak mungkin bisa mengamalkan suatu ibadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Ya, kita nggak akan bisa mencari rezeki yang halal, dan juga kita nggak akan bisa beribadah dengan ibadah yang benar tanpa ilmu. Itulah alasan kenapa kok di doa tadi itu nomor pertama didahulukan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, baru kemudian rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan,
maka Allah akan jadikan orang tersebut paham terhadap agama. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini kalau ilmu yang ada pada orang tersebut itu diamalkan, ya. Jadi apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut berilmu. Ini syaratnya, kebaikan tersebut akan terwujud kalau orang tadi ngamalkan ilmunya, ya. Ini baru akan terlihat kebaikannya, ya. Tapi kalau ternyata nggak diamalkan, ya apa bedanya? Apa bedanya yang berilmu dengan yang jahil? Kan seperti itu. Sama-sama nggak ngamalin. Orang jahil nggak beramal, orang berilmu yang nggak beramal juga sama. Apa bedanya? Ya. Maka yang dimaksud dengan kebaikan dari hadis tadi, ini syaratnya kalau ilmunya diamalkan. Barulah itu tampak kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hambanya. Nah, bahkan saking pentingnya beramal terhadap ilmu yang kita ketahui, ini banyak sekali para ulama yang mengarang karya-karya yang menceritakan tentang hal ini, ya. Di antaranya dicontohkan seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau pernah menulis sebuah kitab yang judulnya adalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amalu. Iqtida'ul Ilmi Al-Amalu, ya. Konsekuensi dari ilmu adalah amal, ya. Dan lain-lain sebagainya, ya. Dan juga kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi." Dan dialah yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Huda di sini maksudnya adalah al-ilmu an-nafi', ya, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqqi, agama yang benar. Yang dimaksud dengan agama yang benar di sini adalah al-amalu as-salih, amal saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan dibekali ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Ini menunjukkan kalau ilmu dan amal ini harus jalan berbarengan, ya. Nggak bisa cuman sekedar belajar tapi nggak diamalkan, atau sebaliknya ngamalin tapi tanpa didasari oleh ilmu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memasuki ke sebab yang pertama, mengapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita. Tadi apa? Sebab yang pertama, kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita? Ya, karena tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk belajar dan mengamalkan ilmu kita. Mana dalil yang menunjukkan kalau tujuan kita diciptakan adalah untuk belajar? Dalilnya terdapat dalam surat At-Tolaq ayat yang ke-12. Surat At-Tolaq ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan juga telah menciptakan bumi 7 lapis juga. Ya, bedanya kalau langit itu lapisnya ke atas, kalau bumi ke bawah, ya. Yatanazzalul amru bainahun, yang mana Allah telah menurunkan syariat di antara manusia. Untuk apa Allah menciptakan kita? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian belajar, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah itu maha mengetahui, ya. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan kalau tujuan dari kita diciptakan adalah lita'lamu, agar kalian belajar, agar kalian mengetahui. Nah, adapun dalil yang menunjukkan kalau tujuan diciptakan kita adalah untuk mengamalkan ilmu kita, yaitu suatu ayat yang kita sering mendengarnya, bahkan kita sudah hafal insyaallah. Apa ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Allah mengatakan, dan sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini ngamalkan, ya. Ayat yang pertama nyuruh kita belajar, ayat yang barusan nyuruh kita beribadah, mengamalkan ilmu, ya. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya
berilmu dan beramal adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, maka orang seperti ini mirip dengan kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu al-Yahud, ya. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu, maka ini mirip dengan kaum yang sesat, yaitu Nasara, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya. Makanya kita selalu minta setiap hari minimal 17 kali agar kita dihindarkan dari dua sifat ini, ya. Sifat apa itu? Punya ilmu tapi nggak diamalkan, atau sebaliknya ibadah cuman semangat doang, ya. Ibadah tanpa didasari oleh ilmu, ya. Inilah tujuan dari kita minta doa tersebut dalam surat Al-Fatihah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salah seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud." Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, ya, ulama-ulama umat Islam yang rusak, yang akhlaknya buruk, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Sedangkan barang siapa dari ahli ibadah kami yang rusak, maka mereka mirip dengan orang-orang Nasara, karena mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Nah, kemudian selanjutnya perkara yang kedua, kenapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita? Apa tadi sebab yang kedua? Al-abdu mas'ulun an ilmihi. Bahwasanya seorang hamba kelak di hari kiamat akan ditanya apa yang kamu amalkan terhadap ilmumu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidaklah dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat ini akan pindah dari tempatnya sebelum dia ditanya akan 4 hal. Dan di antara 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita besok, yaitu an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan terhadap ilmu tersebut, ya. Makanya dalam sebuah perkataan lain, ya, jadi sebagian salafus saleh ada yang pernah mengatakan laitani anju min ilmi, ya. Jadi beliau mengatakan, aku berharap aku bisa selamat dari ilmuku, ya. Ini kalau kita perhatikan agak aneh, ya. Masa ada orang bilang aku berharap bisa selamat dari ilmuku, ya, padahal ilmu kan positif, bagus gitu loh. Kenapa kok sampai ada orang yang berdoa semoga besok aku bisa selamat dari ilmuku? Namanya orang minta selamat itu dari apa? Dari api neraka, kan kayak gitu, ya. Aku berharap bisa selamat dari api neraka, aku berharap bisa selamat dari azab Allah. Lah ini kok malah bilang apa? Aku berharap bisa selamat dari ilmuku. Maksudnya apa, ya? Maksud dari perkataan ini yaitu ini menunjukkan betapa waroknya mereka, ya, betapa takutnya mereka dari tidak bisa mengamalkan ilmu mereka, ya. Makanya para jemaah, perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik ini penting, ya. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik, kalau orang mukmin ini melakukan amalan plus ditambahi rasa takut, ya. Jadi jama'a bainal ihsan wal khauf. Ini ciri-ciri orang mukmin. Jama'a bainal ihsan wal khauf. Jadi dia melakukan ibadah plus ditambahi rasa takut, khawatir ibadahnya nggak diterima. Ini ciri-ciri orang mukmin. Adapun ciri-ciri orang munafik yaitu adalah jama'a bainal isaah wal amal. Mengumpulkan antara keburukan dengan angan-angan. Ya, mengumpulkan antara keburukan dengan angan-angan. Orang mukmin dia beribadah, ya, dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Setelah dia beribadah, dia iringi dengan rasa takut. Wah, aku khawatir kalau amalanku tidak diterima oleh Allah. Aku khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima amalanku. Maka ini ciri-ciri orang mukmin. Adapun orang munafik, maka dia akan melakukan maksiat. Habis maksiat apa? Wah, nggak apa-apa. Insya Allah, Allah Ghafurur Rahim.
Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Ya, jadi mengumpulkan antara maksiat dengan angan-angan. Ya, wah nggak apa-apa maksiat, kan dalam hadis disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yang penting kan Islam. Ya, selama Islam mesti akan masuk surga kan kayak gitu. Nah, ini khawatirnya malah meremehkan. Ya, adapun orang mukmin maka dia mengumpulkan antara ibadah dengan rasa takut. Ya, makanya dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ya, Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara sifat orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan mereka sedangkan hati mereka dalam keadaan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, yang mana mereka mengetahui kalau mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kan bunyi ayatnya apa? Orang-orang yang melakukan amalan terus mereka takut. Ya. Maka Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang melakukan maksiat? Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang mencuri, terus dia takut? Wajar, habis melakukan dosa takut, ya kan?" Maka kata Rasulullah SAW, "La ya binatas siddiq, bukan itu, wahai putri as-siddiq, ya, walakinnahumul ladzina yasumun, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, dan mereka sholat, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka khawatir kalau ibadah tadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Ya, jadi bukan orang yang maksiat terus takut, tapi ini orang yang ibadah tapi takut nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya yang ketiga, mengapa kok kita harus mengamalkan ilmu kita, yaitu wa'idun wa tahdidun liman la ya'mal bi ilmihi, karena adanya ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian cuma ngomong apa yang kalian enggak kerjakan? Ya, cuma nasihatin tok, ya, cuma ngisi ceramah tapi habis itu enggak diamalkan. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Al-Baqarah ayat 44 Allah mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Ya, mengapa kalian memerintahkan manusia untuk melakukan hal yang baik tapi kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Yuja'u birajulin yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat akan didatangkan seseorang. Fayulqa finnari, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqa aktabuhu, kemudian mohon maaf ususnya keluar. Ya, di dalam api neraka tersebut ususnya keluar. Wa yaduru biha kama yadurul himaru birroha, dan orang ini muter-muter di dalam neraka, ya, sambil ususnya keluar dia muter-muter seperti keledai yang mengambil air dari sumur. Ya, jadi kalau di Arab itu salah satu cara ngambil ngangsu, ya, ngambil airnya itu adalah dengan timbanya itu diikat ke keledai. Ya, maka keledainya akan muter-muter dan airnya akan terangkat. Nah, ini gambaran orang tersebut di dalam api neraka. Ya, jadi ususnya keluar, kemudian muter-muter di dalam neraka seperti himar, keledai yang tadi ngambil air. Ya. Fayatihi ahlun nar, maka penduduk neraka pun pada datengin orang ini, ya, dan bertanya, "Ai fulan, wei fulan, masa